warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita mau menservis kulkas merek Polytron ya. Kerusakannya ini dalamnya patah dan akhirnya tidak dingin ya teman-teman ya. Akhirnya tidak dingin, entah apa penyebabnya. Kita lihat video selanjutnya, jangan sampai di skip ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kali ini kita mengoperasiannya kayak gini teman-teman ya, tradisional. pertama kita potong dulu pipa-pipa yang menuju jalur ke kondensor dan evaporatornya, kita potongi dulu. Kita servisnya secara perlahan teman-teman ya, agar kita tahu, kita paham dengan servis ini. Olinya naik, Ternyata karena tidak dinginnya disebabkan oleh kotoran atau olinya naik ke atas ya teman. Olinya naik ke jalur evaporator teman. Kita bersihkan dulu sedikit demi sedikit ya. Tuh, olinya keluar semua, sangat banyak sekali. Sedikit demi sedikit, tidak ada tergesa-gesa, masih banyak sekali teman-teman ya. Ini harus telaten, kita keluarkan sedikit demi sedikit olinya sampai habis, nggak tersisa. Setelah itu kita bersihkan dengan pensil. Cara pembersihannya teman-teman gini ya, ini kita tekan, kita tahan. Ini jalur menuju ke evaporator ya teman-teman ya. Kita tahan kayak gini. Kalau sudah tekanan sudah tidak kuat menahan, kita lepas biar olinya keluar kayak gini teman-teman ya. Terus menerus sampai habis. Kita tahan dulu sampai tekanannya sampai keluar. Setelah itu kita lepas ini. Ini jalur evaporator yang menuju ke kompresor ini teman ya. Kita potong lalu kita keluarkan ulinya di dalam sini. Karena ulinya kenapa kok bisa naik? Karena sering turun daya, biasanya sering turun daya, karena akhirnya ulinya bisa naik. Atau sering kulkas ini sering mati atau sering dijabut ya loh teman-teman ya. Itu faktornya. Jadi kalau kulkas itu sering turun daya atau sering mati, sering dicabut, ini mengakibatkan seperti ini teman. Kulkas itu tidak dingin kayak gitu. Dan solusinya seperti ini, kita blasing, kita keluarkan ulinya dari evaporator ini yang ditekan dari kompresor ini. Kompresor ini keluaran angin yang ini. Nah, ini pipa aluminium ini menuju ke evaporator atau ke kondensor. Setelah itu keluar lagi melalui evaporator ini. Evaporator ini masuk lagi ke kompresor ini kayak gitu, terus berputar berulang-ulang seperti itu. Sirkulasi udara namanya teman ya. Yang memproses es itu adalah gas freonnya itu nanti. Oke, kita lanjut videonya, cara pengoperasiannya atau cara menservisnya. Ini kulkasnya masih baru ya teman-teman ya, masih belum lama ini, karena sering turun daya jadinya rusak, tidak dingin lagi.
kayak gitu terus sampai habis, sampai bersih, sampai benar-benar bersih. Kalau tidak bersih nanti akan rusak lagi, akan kembali tidak dingin lagi, karena di dalam kondensernya itu sirkulasi gasnya itu tidak merata, akhirnya dinginnya terhambat. Sekarang kita potong jalur menuju apa ini Mas? Kondensor. Jalur ke kondensor kita Vakum potong body dulu. Kita mau memvakum body dulu ya teman-teman ya, memvakum body karena ulinya sudah menyebar kemana-mana ya. Kita harus membersihkan benar-benar bersih ya, jangan sampai ada uli yang tersisa sedikit pun di jalur-jalur kondensor dan evaporatornya. Kita potong ini aluminium ini jalur ke mana teman? Kondensor. Ini jalur ke kondensor ya teman-teman ya, jangan lupa jalur ini pipa aluminium ini menuju ke kondensor, jangan sampai lupa ya teman-teman ya, bagi pemula khususnya. Ini kita lepas, setelah itu kita kasih ventil ya teman, untuk menekan atau membersihkan ini jalur pada evaporatornya. Ini jalur evaporator ini pipa kecil ini keluaran dari evaporator untuk mendinginkan evaporator itu, untuk menjadikan es. Kita kasih ventil dulu, kita las, kita lihat cara pengelasannya dengan detail. Kita cari genteng dulu untuk menahan panas, untuk menangkis api elasnya itu. Nah kayak gini teman-teman caranya. Nah kayak gini kita kasih tangkisan genteng. Oke Pak. Setelah itu kita las. Oke, kita siapkan dulu peralatannya untuk mengelas. Borak. Pertama kita siapkan dulu borak. Karena kenapa kok dikasih borak? Karena ini musuhnya teman ya, aluminium. Jika dilas dengan tembaga itu. Nah ini teman ya, tutorial atau cara pengelasannya aluminium dengan tembaga teman-teman. Harus dikasih borak dulu biar cepat melelehnya. Kita lihat tuh, itu boraknya putih-putih, itu borak. Kita lihat kita panaskan dulu biar meleleh, biar cepat meleleh ya teman-teman. Kita lihat lebih dekat lagi teman-teman ya. Lihat tuh, maaf teman-teman, jatuh karena terlalu panas ya teman-teman, jadi elasannya lepas. Oke, kita menata kembali ventilnya. Ya teman-teman ya, jika kalian mengelas ini ventilnya dilepas dulu ya, soalnya di dalamnya ada karetnya, ada sealnya di dalamnya nih. Kalau tidak dilepas, akhirnya meleleh dan tidak bisa dipakai untuk mengisi gas atau digunakan lagi. Oke, gitu aja penjelasannya. Kita lanjut cara pengelasannya. Kita lihat api agak besar, api lasnya agak besar, terus dikasih pancingan borak ya teman-teman. Kita celupkan borak, lalu ditempelkan di situ. Kita tang sedikit biar lubangnya agak mengecil, biar tidak memboroskan, biar tidak boros dalam pengelasannya, biar tidak boros kalau dikecilkan lubangnya dengan cara dijepit itu
kita las kembali teman-teman ya, kita las kembali. Nah gitu maksudnya, sedikit demi sedikit ya. Nah kayak gitu. Ini untuk memperirit ya, untuk memperirit itu. Nah untuk memperirit tembaganya ini, tembaga untuk mengelasnya itu biar tidak boros, sedikit demi sedikit biar rapi. Nah oke, setelah selesai kita dinginkan dengan kain-kain yang sudah dicelupkan dengan air. Tidak lupa kain yang dicelupkan dengan air untuk menetralisir panas, untuk apa, panasnya biar hilang itu. Nah kayak gitu hasilnya. Nah kayak gini teman ya, kayak ini ya, itu kita kasih air. Setelah itu kita lanjutkan videonya untuk selanjutnya. Oke teman-teman, kita las kembali, kita mengelasnya kembali jalur pada kondensor ya. Kita kerik dulu biar mudah pengelasannya ya. Kita kerik dulu, langsung dimasukkan ventilnya kayak gitu. Nah, setelah itu kita las kembali. Kayak gitu cara pengelasannya. Kita panaskan dulu, langsung dicelupkan ke borak. Lihat bagi para pemula, cara pengelasannya aluminium dengan tembaga kayak gitu. Kita kasih borak dulu biar cepat melelehnya. Kalau tidak dikasih borak sulit untuk lengketnya teman ya. Nah kayak gitu ya, bisa tapi lama. Nah kayak gitu kan ya. Setelah celah-celah kecilnya sudah tertutup, kita lepas. Oke, selesai. Kita dinginkan kembali dengan air yang ditaruh di kain ya, kain yang diselupkan ke air untuk menetralisir panas. Oke, ini pembersihan pada kondensor ya teman-teman ya. Caranya kita kasih metil ya, kita kasih metil di dalamnya sini. Setelah itu kita tekan dengan udara melalui kompresor ya, kita tekan dengan udara ya, kayak gitu. Tekan sama freon sini. Pertama kita tekan sama freon dulu, ini tekan sama freon biar bersih di dalamnya, biar nggak ada sisa-sisa dari uli yang naik ke atas ya. Nah itu terlihat. Kita buka, kita tekan, kayak gitu caranya. Ulinya keluar, ulinya. Nah, selesai sudah. Setelah itu kita tekan melalui kompresor ya teman-teman ya. Setelah itu selangnya dimasukkan ke kompresor. Oke, karena kita menekan udara dari kondensor menuju ke evaporator ini teman-teman, kita lihat jangan sampai ini terlalu banyak udara teman-teman. Nanti kalau ini terlalu banyak udara, akhirnya ini dia melembung teman-teman, melembung ininya, akhirnya rusak ini kalau melembung. Nah, kita lihat, kita kontrol jangan sampai melembung ya. Kemarin tuh sampai melembung teman-teman, nggak terkontrol sampai melembung, akhirnya untung bisa dipakai. Makanya ini saya kontrol dulu, yang sana ditekan dengan kompresor, dimasukkan ke dalam pipa jurusan ini evaporatornya. Ini namanya evaporator teman-teman, evaporator.
ini jangan sampai berlubang sedikit pun. Kalau sampai berlubang tidak bisa dingin teman-teman ya. Ini bagi pemula, tutorial bagi pemula. Kalau bagi teman-teman yang sudah bisa servis kulkas ya sudah tahu ya. Evaporatornya tempatnya di sini teman ya. Untuk pendingin es ini namanya evaporator teman ya. Cara pembersihan pada evaporator ini ya teman-teman, caranya gini teman-teman. Caranya kayak gini teman ya. Kita tekan dengan kompresor ini, kita tekan terus dimasukkan ke jalur kondensor. Ini tradisional bos. Jalur ke kondensor, jalur evaporator ini, jalur evaporator dikasih metal dulu ya. Dikasih metal dulu. Ini tujuannya untuk pembersihan pada evaporatornya. Kondensor sama evaporator. Biar bersih menggunakan metal itu. Setelah itu ditekan dengan udara pada kompresor ini. Nah ini jalurnya. Nah ini lihat itu. Setelah itu ditekan-tekan biar hulunya keluar kayak gitu sampai bersih. Setelah bersih kita akan mengelas kembali, mencopot lagi, dikembalikan ke seperti semula, langsung diisi gas freon ya teman-teman ya. Setelah itu selesai kita membersihkan bagian evaporatornya dan kondensornya. Selanjutnya kita memblessing ya teman-teman ya. Cara memblessing adalah seperti berikut. Nah ini jalur keluar dari evaporator ya teman-teman. Nah, jalur keluar dari evaporator ini kita buang sisa-sisa udaranya melalui cara mengontrolnya dengan ini metal teman-teman ya. Kalau sudah tidak ada gelembungnya berarti udara di dalamnya sudah habis ya teman-teman ya. Gitu kan, itu caranya. Caranya kita tekan anginnya ini, kita tekan dengan sebuah freon, kita tekan, kita masukkan ke pengisian freon pada kompresor ya. Ini kita lihat ini. Nah, masuk ke sini pengisian freon, masuk ke kompresor. Setelah itu ini kita hidupkan ya teman ya. Kita hidupkan. Setelah itu kita keluarkan anginnya dari sini. Lihat ini filternya. Jadi anginnya keluar dari filter teman-teman. Anginnya keluar dari filter. Ini lihat masih ada gelembungnya. Ini sampai habis, sampai tidak tersisa teman-teman. Kalau ini masih ada, otomatis kulkasnya kurang dingin teman, tidak bisa dingin. Nah itu penjelasannya. Ini khususnya bagi pemula ya teman, bagi servis masih dalam tahap belajar, kita belajar bersama-sama. Itu gelembungnya masih tinggal sedikit, sampai habis ya teman. Gelembungnya sampai habis berarti anginnya sudah keluar. Setelah itu kita isi freon dari sini. Ini pembuangannya anginnya itu dengan gas freon ya teman. Dengan gas freon masuk ke pengisian freon ini, itu dikeluarkan sampai itu lihat gelembungnya masih ada. Masih ada gelembungnya, ini berarti masih belum sempurna. Sampai habis, sampai tidak tersisa sedikit pun gelembungnya. Kalau ini masih ada gelembungnya, otomatis dinginnya kurang maksimal teman. Nanti kadang-kadang dingin, kadang-kadang tidak, itu kayak gitu. Soalnya ibaratnya kembung ya teman. Masih ada rongga udara atau ruang udara di dalam evaporatornya. Evaporator itu harus bersih, harus tidak ada udara atau uli yang ada di dalamnya, harus dibersihkan sebersih mungkin. Kalau tidak bersih, otomatis kulkas ini tidak akan bisa untuk dibuat es atau tidak bisa dingin ya. Oke, itu penjelasannya. Setelah kita membuang sisa-sisa angin dari dalam evaporatornya,
setelah selesai kita tutup kembali, kita las, kita buntut, kita tutup itu. Ini nanti kita tutup dengan dilas. Setelah itu kita isi freon kembali. Setelah itu selesai. Oke, kita lanjut videonya. Kita lihat teman-teman. Kita lihat gelembungnya masih ada itu, sedikit. Jika teman-teman servis kulkas yang lain, kalau kulkas kurang dingin atau kulkasnya itu kadang dingin kadang tidak, ini biasanya kadang-kadang jika dicek biasanya ulinya naik ke evaporator dan atau ada gelembungnya, masih ada sisa anginnya di dalam evaporatornya kayak gini, pasti kulkasnya kurang dingin. Itulah ciri-cirinya. Ini kiranya sudah selesai ya, sudah tidak ada ruang udaranya. Kita lepas, kita cek kembali ya sampai tidak ada udaranya sama sekali. Kita lihat habis sampai benar-benar habis, tidak tersisa ya. Kita lihat. Inilah cara menyervis kulkas dengan jitu ya. Ini rahasianya teman-teman ya. Kalau menirukan tutorial ini pasti berhasil teman-teman ya. Kalau tidak ada yang buntu atau tidak ada kondensor atau evaporator yang berlubang, dengan trik kayak gini pasti berhasil. Jamin berhasil. Kita lihat. Kita lihat ya. Kita lihat. Sudah tuh. Selesai. Sudah selesai dan kita las kembali ya lubang ini. Kita las kembali, kita kancing dulu lubangnya. Kita kancing. Nah, kayak gitu. Setelah kita kancing, setelah itu kita las kembali ya. Untuk pengelasannya ya cuma simpel aja, kita tinggal bakar itu dan kita pisahkan apinya. Lihat, nah, cuma gitu aja teman-teman ya, sudah gitu aja, simple. Itu sudah buntu ya teman, sudah tersumbat, tidak keluar lagi anginnya. Kalau anginnya masih keluar sedikit saja, otomatis kulkasnya juga kurang dingin. Kita isi freon dulu. Kulkas itu sebenarnya mudah tapi juga sulit teman-teman ya. Kalau tidak tahu atau tidak pernah menservis kulkas, mungkin ya kesulitan tiba-tiba servis kulkas. Harus ada trik-trik tertentu untuk servis kulkas, itu harus ada pengalaman. Oke. Setelah itu kita isikan freonnya. Untuk pengisian freon ini juga ada ukurannya teman-teman, tidak hanya sekedar mengisi freon saja. Nanti kalau kebanyakan juga bisa jebol. Kalau kebanyakan bisa evaporatornya bisa meledak ya teman-teman ya, bisa jebol, atau kadang kompresornya itu overload ya teman ya. Nanti kalau hanya berbunyi sebentar saja tiba-tiba mati gitu, itu biasanya kebanyakan freonnya teman. Caranya gini teman, caranya kita lihat. Kita lihat. Nanti ukurannya kurang lebih sekitar ukurannya itu 15 ya teman. Ukurannya nanti sekitar 15 sampai 20. 15 itu sudah normal teman, posisi normal standar pabrik ya teman. Itu ukurannya 15, itu masih sekitar 5 ya teman, 5, antara 5 sampai 10 itu. Nanti kita isikan sedikit demi sedikit.
isinya lewat sini, ini lihat, ini jalur ke evaporator ya. Ini Kondensor. jalur kondensor, maaf, jalur kondensor ini yang pipa aluminium ini jalur ke kondensor. Setelah ini untuk pengisian freon menuju ke kompresor ya. Ini lihat, jangan sampai terbalik, jangan sampai ini ditaruh di sini, ini menekan, ini menghisap, dan ini menekan. Nah, kita lihat ini keluaran pada gas freon ya. Ini dimasukin gas freon, lalu keluarnya lewat sini. Ini kita isi, itu masih sekitar kurang lebih sekitar hampir 10 ya, kira-kira 15 lah, 15. Kita lihat, kita cek dulu pada evaporatornya, kita cek dulu. Oke, perlahan sudah mulai dingin teman ya, perlahan sudah mulai dingin, dan ini berhasil ya. Dengan tutorial seperti ini berhasil. Melihat video ini jangan di skip biar tahu mulai awal dan sampai akhir. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam servis kulkas seluruh Indonesia. Satu nusa dan satu bangsa.